Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam kajian kita membahas tuntas kitab Nawawiyah lil Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada Al-Hadisur Rabi' Ashar. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath ats-tsayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yahillu, tidak halal. Berarti hukumnya haram. Darah seorang muslim. Darah seorang muslim. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, ada tambahan la yahillu damu mri'in muslim syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan bahwa saya adalah utusan Allah. Nah, illa bi ihda salas, kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yani apabila ada seorang muslim melakukan satu dari tiga ini, maka darahnya menjadi halal untuk ditumpahkan. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Di dalam hukum Islam, orang yang seperti ini dihukum dengan dirajam sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, kalau dia bunuh orang, maka utang nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian yang ketiga, wat tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari agama Islam, al mufariqu lil jamaah, dan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Hadits ini memberikan faedah kepada kita akan haramnya menumpahkan darah seorang muslim sepanjang dia masih muslim. Fajazauhu jahannama, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal ia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan melaknatnya. Wa a'addalahu adaban azima, dan menyiapkan azab yang pedih untuk dirinya. Ini menunjukkan Allah hanya menerima kurbannya si Habil dan Allah menolak kurbannya si Qabil. Nah, sebab Habil ketika berkurban dia inginkan darinya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, beda dengan si Qabil. Iya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa, yang dasarnya karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena cemburu si Qabil dengan si Habil, maka si Qabil membunuh si Habil. Dan disebutkan dalam sejarah bahwasanya Qabil inilah orang yang pertama kali membunuh orang. Tidak pernah sebelumnya terjadi pembunuhan kecuali oleh si Qabil ini. Oleh karenanya dia yang pertama mencontohkan pembunuhan. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tuqtalu nafsun dulman illa kana ala bani adamil awal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satupun jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali dosanya juga akan ikut ditanggung oleh anak Adam pertama yang mencontohkan pembunuhan itu, yaitu si Qabil. Jadi tidaklah terjadi pembunuhan di dunia ini sampai hari kiamat ya, kecuali si Qabil juga dapat dosanya. Kenapa? Karena dia yang pertama mencontohkan sunnah yang jelek tadi, yaitu apa? Pembunuhan. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin, seseorang yang mencontohkan kejelekan lalu dia diikuti oleh orang yang datang berikutnya, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikuti dirinya. Makanya Nabi pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqus min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, lalu dia diikuti oleh orang lain, maka dia menanggung dosa dan dosa orang yang mengikuti dirinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang beramal mengikuti dirinya, min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ini keutamaan orang yang mencontohkan sunnah yang baik lalu dia diikuti oleh orang, dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti dirinya. Ini keutamaan orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah, memberikan perbaikan kepada manusia. Dia dapat keutamaannya dan keutamaan orang yang dengan sebab dia orang lain mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka membunuh seorang muslim ini adalah dosa besar. Iya, bahkan Rasulullah pernah menyebutkan, la zawalud dunya, lenyapnya dunia ini, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan di sisi Allah, min qatlim ri'im muslim bighairi haq, dari terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Tanpa alasan yang benar. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya darah seorang muslim itu terjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada tegas beliau mengingatkan para sahabat, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian dan harta-harta kalian itu haram antara sesama kalian, seperti terhormatnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini, negeri Makkah. Nah, ini menunjukkan betapa terjaganya darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, dan harta seorang muslim. Bagaimana tidak, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dosa yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, yang akan ditegakkan pengadilan atasnya, itu dosa karena pertumpahan darah yang dilakukan oleh sesama manusia. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Kata Nabi SAW, yang pertama kali akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah persoalan tentang darah. Siapa yang menumpahkan darah seorang muslim, maka dia akan bertanggung jawab kelak nanti pada hari kiamat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ya, membunuh seorang muslim ini dosanya sangat besar, dan segala yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut diharamkan di dalam agama kita. Makanya di dalam Islam seseorang tidak boleh mengacungkan senjatanya kepada kawannya, kepada seorang muslim. Dia tunjuk saudaranya muslim dengan pedangnya atau dengan senjatanya. Awas kamu ya. Nah,
Ini haram hukumnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang menodongkan senjatanya kepada orang lain, kepada seorang muslim, maka dia bukan dari golongan kami, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perbuatan itu bisa melayangkan nyawa seorang muslim. Jadi kalau menodongkan saja tidak boleh, apalagi betul-betulan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini, haram menumpahkan darah seorang muslim. Tapi jangan diartikan bahwa berarti Ustadz, orang kafir halal darahnya ditumpahkan. Oh, bukan seperti itu. Orang kafir dilihat lagi, orang kafir yang bagaimana? Ya, karena kafir sudah kita sebutkan. Orang kafir itu yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang bermukim di tengah kaum muslimin, haram untuk ditumpahkan darahnya. Tidak boleh, terjaga. Bahkan Rasulullah mengancam, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Tidak boleh bunuh kafir sembarangan. Nah, juga terjaga darahnya. Yang boleh itu hanya dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, itu baru diperbolehkan. Tetapi kalau dalam lingkungan kaum muslimin dapat orang kafir langsung kita bunuh, ini zalim, tidak diperbolehkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata ulama, ya, manusia yang terjaga darah dan hartanya itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama muslim, yang kedua kafir mu'ahad, yang ketiga kafir musta'min, yang keempat kafir zimmi. Nah, ini haram ditumpahkan darahnya, tidak boleh. Dan yang paling terhormatnya adalah darah seorang muslim, tidak boleh ditumpahkan. Nah, Nabi SAW menjelaskan ternyata ada yang bisa menyebabkan darah seorang muslim bisa menjadi halal untuk ditumpahkan. Tetapi ingat, yang menumpahkannya bukan sembarang orang. Itu kalau ditegakkan hukum Islam, yang menegakkannya adalah penguasa, bukan seseorang yang langsung main eksekusi sendiri, bukan. Yang menegakkannya penguasa, yang menegakkannya pemerintah kalau ditegakkan hukum Islam. Yang pertama kata Nabi, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lantas dia berzina. Di dalam Islam, kalau ditegakkan hukum Islam, orang yang seperti ini hukumnya dirajam. Hukumnya apa? Dirajam. Ditanam dia di dalam tanah, kemudian dilempari dengan batu kecil-kecil sampai dia meninggal dunia. Mungkin ada yang bilang, "Wah Ustadz, berarti Islam itu kejam ya? Ya, sampai dihukum seperti itu." Ikhwani fidin azani Allah wa iyyakum, Islam bukan agama yang kejam. Justru itu rahmat bagi dirinya. Kenapa? Karena dengan dia dilakukan dihukum seperti itu di dunia, itu menjadi penggugur dosanya. Dia akan selamat dari hukuman di akhirat. Dan hukuman di akhirat lebih mengerikan daripada hukuman di dunia. Makanya pernah disebutkan ada seorang yang dihukum dengan hukuman had, lalu dicela oleh para sahabat, ada yang melaknatnya. Kata Nabi, "Jangan kau laknat dia. Sungguh memang dia telah melakukan dosa dan dia telah dihukum, tetapi dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Karena dengan ditegakkannya hukum seperti itu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, tidak jadi disiksa di akhirat. Karena sudah disiksa di dunia, maka ini rahmat, ya kan? Dan itu sebagai pelajaran, ya, untuk peringatan bagi yang lain, jangan sampai melakukan perkara yang demikian. Itu kalau dia sudah menikah lantas berzina. Berbeda orang yang belum menikah dia berzina, hukumnya beda. Dicambuk sebanyak 80 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Itu hukumannya kalau dia belum menikah dan dia berzina. Yang berat itu kalau dia menikah lantas dia berzina. Dua-duanya berat sebenarnya, dosa besar. Tetapi yang lebih berat itu yang sudah menikah. Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan, tetapi dia lantas berzina. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk merasakan pernikahan, syukuri hal tersebut. Kalau dia masih melakukan perbuatan zina, maka ini adalah orang yang tidak tahu syukur nikmat. Ya. Jangan dia berzina. Kalau dia mau menikah lagi, silahkan menikah lagi. Berzina itu adalah jalan yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah jalan atau perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk.
Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, utang nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, utang nyawa dibayar dengan nyawa, dan ini hukum qisas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum qisas. Nah, dan itu juga sebagai rahmat bagi manusia. Ya, karena darah seorang muslim itu terjaga. Kenapa kau bunuh dia? Nah, maka kalau kau bunuh dia, maka balasannya kau juga harus dibunuh. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu hukum qisas di dalam Islam. Bahkan di dalam Islam, kalau dia membunuh dengan cara yang keji, dia sampai mutilasi orang, maka juga dibalas dengan hukuman dia pun harus dimutilasi. Kenapa? Dia mutilasi orang. Nah, tegakkannya siapa? Penguasa. Jangan main hakim sendiri. Di dalam Islam tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Yang menegakkannya penguasa. Sekali lagi, jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Ustadz, penguasa tidak menegakkannya. Nah, itu kewajiban mereka, bukan kewajiban kita. Di dalam Islam tidak ada yang namanya main hakim sendiri. Nah, wan nafsu bin nafsi, utang nyawa dibayar dengan nyawa. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinih, orang yang meninggalkan agamanya, murtad dari Islam, al mufariqu lil jamaah, dan dia pisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin. Orang yang murtad dalam Islam hukumnya juga dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang merubah agamanya, bunuhlah dia. Sekali lagi, catatannya apa? Yang melakukannya penguasa kaum muslimin. Jangan sampai kita lihat ada orang murtad langsung kita bunuh, jangan. Itu bukan haknya kita, itu bukan tugasnya kita. Tugasnya penguasa kaum muslimin kalau syariatul Islam ditegakkan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengapa sampai hukumannya seperti itu? Karena ini orang sudah tahu kebenaran, ya kan? Kemudian dia merubah agamanya seperti itu, dan dengan sebab dia orang lain bisa ikut jalannya dia. Apalagi kalau sampai dia mengajak orang lain untuk murtad, dianya murtad dan dia ajak orang lain untuk murtad. Nah, ini lebih mengerikan lagi. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga persatuan kaum muslimin. Betapa pentingnya apa? Menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Jangan memisahkan diri dari al-jamaah. Maksudnya jamaah di sini jamaah kaum muslimin yang mereka sudah dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin yang sah. Maka tidak boleh dia keluar. Tidak boleh dia keluar dari ketaatan kemudian buat pemimpin sendiri, yang dia hanya mau dengar dan taat kepada pimpinannya, pimpinan kelompoknya, dan dia tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah di dalam negara suatu kaum muslimin. Ya, misalnya di negeri kita, pemimpin kita, presiden kita, Bapak yang mulia Bapak Jokowi, hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Itu pimpinan kita. Maka kita dengar dan taat kepada dia selama dia memerintahkan kepada kebaikan. Anda boleh kita buat pimpinan-pimpinan baru. Saya tidak mau taat sama Pak Jokowi, kemudian mau taat kepada pimpinan saya. Ini namanya mufariq lil jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah. Di dalam Islam, orang yang seperti ini bisa diperangi, asalkan ditegakkan hukum Islam. Kenapa? Karena dia sudah menentang pemerintah yang sah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai peringatan bagi kita bahwasanya kaum muslimin itu mendengar dan taat kepada penguasanya, kepada pemerintahnya. Ustadz, bagaimana kalau pemimpin kita, kalau penguasa kita zalim? Kita diperintahkan untuk sabar. Rasul pernah mengatakan apa? Isma' wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhida maluka. Dengar dan taat walaupun punggungmu harus dipukul dan walaupun hartamu harus diambil. Itu sabda Nabi, Pak. Nah, itu sabda Nabi. Subhanallah, belum ada pemimpin yang seperti itu. Nah, ini sebagian orang ketika melihat pemimpinnya mungkin melakukan satu kesalahan, langsung dicaci maki, langsung disebutkan di mimbar-mimbar Jumat, dicaci maki, dikucilkan, dikasih begini. Ini bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Manhaj ahli sunnati wal jamaah justru mendoakan penguasanya. Sebab kalau kau caci maki penguasamu, apakah dia akan berubah? Bisa jadi semakin jelek. Tapi kalau kau doakan dia, maka bisa jadi dengan doamu dikabulkan oleh Allah, maka penguasa akan lebih baik. Dan itu maslahatnya bagi kaum muslimin.
Maka tidak ada guna kita mencaci maki presiden, kita mencaci maki pemerintah. Mungkin ada kesalahan, naam ada kesalahan, bukan didiamkan. Tetapi jangan kau caci maki penguasamu, apalagi di depan khalayak ramai. Itu bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadits ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Al-hadisul khamis asyara, hadis yang ke-15. Kata Imam An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ini hadisnya cukup mudah dihafalkan ya kan, karena berulang-ulang. Rawahul Bukhari wa Muslim, haditsnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu perkara, tetapi sebelum Nabi perintahkan, Nabi ingatkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Perhatikan, Rasul memerintahkan untuk berkata baik atau diam. Sebelumnya Nabi awali dengan apa? Mengingatkan manusia dengan apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sebab apa jamaah sekalian? Perintah untuk berkata baik atau diam itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang punya keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Kalau dia punya keimanan kepada Allah, maka itu yang akan mendorong dia untuk mengucapkan ucapan yang baik dan diam kalau tidak mendapatkan ucapan yang baik. Karena dia beriman kepada hari akhir, itu yang mendorong dia untuk apa? Untuk berucap dengan ucapan yang baik atau untuk diam. Karena dia tahu bahwasanya nanti dia akan dihisap oleh Allah di hari kiamat, akan dihitung amal perbuatannya. Tidaklah ada ucapan dia kecuali akan dicatat oleh malaikat. Nah, maka dari situ para jamaah sekalian, maka betul-betul dia jaga lisannya ini. Maka betul-betul dia jaga lisannya. Taib. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Nabi menyebut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Tidak disebut siapa yang beriman kepada Allah dan para malaikat, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Nabi tidak berkata begitu kan? Atau misalnya siapa yang beriman kepada Allah dan takdir, maka berkata baiklah atau diamlah. Nabi tidak berkata begitu. Siapa yang beriman kepada Rasul dan kitab-kitab, maka berkatalah baik atau diam. Tetapi yang Nabi sabdakan apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa jamaah sekalian? Karena dua inilah yang menjadi pendorong terbesar seseorang untuk mau beramal. Betul tidak? Nah, karena kita punya Allah, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang punya surga, yang punya neraka, dan kita tahu bahwasanya nanti kita akan dibangkitkan nanti setelah kita mati. Kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah kematian itulah yaumul akhir. Karena kita beriman kepada yaumul akhir, maka kita pun mau melakukan amalan. Maka disebut oleh Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa perintah Nabi? Falyaqul khaira, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Aw liyasmut, atau dia diam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang kalau mau berbicara, pikir-pikir terlebih dahulu, jangan asal bicara. Nah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, idza takallamta fafakkir, kalau kamu mau bicara, pikir-pikir terlebih dahulu. Kata Imam Syafi'i, kalau nampak ucapanmu itu baik, takallam, silahkan berbicara. Wa illa fa'amsik, kalau tidak maka tahan bicaramu. Kenapa para jamaah sekalian? Ini ucapan bahaya. Nah, kata orang Indonesia apa? Mulutmu harimaumu. Itu peribahasa kita, ya kan? Untuk menggambarkan apa? Betapa bahayanya lisan ini. Iya, dia tidak bertulang memang, tetapi itu yang banyak menyebabkan orang terjerumus ke dalam jurang kebinasaan, ya kan? Nabi SAW pernah bersabda, innal abda
la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar aba'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Auzubillahi min dzalik. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia berucap suatu kalimat yang dia tidak peduli ucapan tersebut, dia tidak menaruh perhatian dengan ucapan, asal ucap, maka ternyata ucapan itu menggelincirkan dia, menjerumuskan dia ke dalam jurang api neraka sejauh jarak timur dan barat. Itu baru satu kalimat. Nah, kita kira-kira bagaimana kalau yang diucapkan itu berpuluh-puluh kalimat? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, berhati-hati. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi berani menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga lisannya. Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menjamin untuk diriku, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya. Maksudnya kumis dan jenggotnya. Apa itu? Antara kumis dan jenggot? Lisannya. Dan dia jaga antara kedua pahanya. Apa antara kedua paha? Kemaluannya. Dia jaga lisan dan kemaluannya. Kata Nabi, kalau siapa saja yang bisa jaga itu, saya jamin surga. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa? Orang banyak terjerumus ke dalam jurang api neraka gara-gara dua ini. Entah kemaluan, entah di lisan. Sama-sama tidak betulang. Nah, tapi luar biasa bahayanya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dengan lisan ini. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kembali mengulangi sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Nah, muliakan tetangga. Nabi perintahkan untuk memuliakan tetangga. Nah, tetangga ini disebut di dalam Quran, bahkan digandengkan dengan amalan-amalan mulia yang sebelumnya disebutkan ibadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan kepada Allah. Perhatikan dalam Quran, dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabidil qurba, kepada karib kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, kemudian orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Lihat, disuruh berbuat baik, jangankan tetangga yang jauh, jangankan tetangga yang dekat, tetangga yang jauh juga diperintahkan untuk kita berbuat baik kepada dia. Nah, karena tetangga itu punya hak. Iya, menzolimi tetangga itu adalah menzolimi diri sendiri dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Bahkan Nabi menafikan iman bagi orang yang mengganggu tetangganya dan suka mengganggu tetangganya. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tak beriman, kata Nabi. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. 3 kali Nabi ucapkan begitu. Para sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man la ya'man jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hati-hati para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengganggu tetangga itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, kalau dia adalah tetanggamu, dia seorang muslim dan dia karib kerabatmu, ada 3 haknya. Hak dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim, hak sebagai karib kerabat. Kalau dia tetanggamu dan dia bukan kerabatmu tapi dia muslim, ada 2 haknya. Hak dia sebagai kerabatmu dan hak dia sebagai seorang muslim dan hak dia sebagai tetanggamu. Kalau dia bukan kerabatmu dan bukan seorang muslim, tetangga kafir, maka kata Nabi dia punya hak, yaitu hak sebagai tetangga. Jadi jangan mentang-mentang tetangga kita orang kafir kemudian kita zolimi dia, tidak boleh. Ada hak tetangga. Islam itu memuliakan tetangga. Nah, jangan mentang-mentang orang kafir kemudian kita zolimi dia, tidak boleh. Kita buat dia tidak betah di sini, tidak boleh. Nah, Islam memuliakan yang namanya tetangga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi sering diingatkan oleh malaikat Jibril tentang tetangga. Nabi saja, Pak. Nabi saja diingatkan oleh malaikat Jibril tetangga.
Sampai kata Nabi apa? Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrisuh. Jibril itu senantiasa menasehatkan dan mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga. Sampai-sampai saya menyangka tetangga itu nanti kalau kita mati bisa dapat warisan. Saking seringnya malaikat Jibril memberikan wasiat itu, dikira oleh Nabi Muhammad SAW kayaknya ini tetangga ini dapat warisan juga ini kalau kita meninggal. Walaupun ya tentunya tidak ada warisan tetangga, tidak ada. Tetapi karena saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi untuk memuliakan tetangga, sampai-sampai Nabi mengira seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mengganggu tetangga, muliakan tetangga kita. Nah, kemudian kata Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah maka muliakanlah tamumu. Ya, kalau kita punya tamu, bertamu ke rumah kita, maka muliakan dia. Itu hak dia sebagai seorang tamu. Wajib kita untuk melayani. Bukan sunnah, Pak. Wajib melayani tetangga itu, melayani tamu. Kata Nabi SAW, ya, tetangga itu yaumun wa lailatun wad diyafa salasatu ayyam. Memuliakan tetangga selama 3 hari. Kalau ada tetangga tamu, ya, bukan tetangga tadi sudah lewat. Tamu itu kalau dia datang ke rumah kamu wajib memuliakannya 3 hari 3 malam. Bayangkan kalau sampai ada tamu yang seperti itu, ya. Nah, walaupun ya kebanyakannya tamu kan tidak seperti itu. Taruhlah tamu dari jauh, ya kan, kita wajib memuliakan dia, wajib hukumnya itu 3 hari 3 malam tamu itu. Lebih daripada itu kata Nabi, shadaqatun alaihi, itu sedekah kepadamu, sedekah darimu untuk dirinya. Jadi kalau kita punya tetangga wajib dilayani 3 hari 3 malam. Makanya Nabi menyebutkan ini, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, ini perintah Nabi, muliakan tamumu itu, muliakan tamumu itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan memuliakan tamu, ya, dengan cara memberikan makanan kepada dirinya, ya, dengan menyiapkan segala sesuatunya untuk dirinya. Nah, dan ini dari perbuatan baik, memberi makan kepada dia. Dan Allah sebutkan hal tersebut di dalam Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan kepada dengan apa yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan. Dan sangat banyak disebutkan terkait dengan keutamaan memuliakan tamu dengan memberikan makan kepadanya. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Salam, Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas afsyus salam, wahai sekalian manusia, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada manusia. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, Salatlah di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh rawahul Bukhari dan Muslim. Baik, satu hadis lagi, al hadisus sadis asyara, hadis yang ke-16. Hadisnya kayaknya paling pendek dalam hadis Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki. Dan disebut siapa namanya laki-laki di sini. Dalam satu riwayat disebutkan, dan sebagian ulama mentarjih bahwa yang dimaksud dengan laki-laki di sini sahabat Abu Darda namanya. Iya, beliau berkata kepada Nabi SAW, "Ausini, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku." Maka Rasul berwasiat, "La taqdob, jangan marah." Nah, ini hadis Nabi, la taqdob, jangan marah. Faraddada mirara, dia kembali minta wasiat yang lain. Maka Nabi mengatakan, la taqdob, satu saja, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam hadits ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk jangan marah. Jangan marah. Nah, kenapa? Karena dari akhlak seorang muslim, dia menahan emosinya, menahan amarahnya. Taib, siapa yang tidak pernah marah? Antum tidak pernah marah? Ada yang tidak pernah marah di sini? Semua dari kita pernah marah, ya kan? Taib, kenapa Nabi melarang la taqdob, jangan marah? Nah, kata para ulama, marah itu tidak tercela secara mutlak. Marah yang tercela
kalau marahmu tidak jelas, tiba-tiba marah-marah. Nah, kenapa marah ini? Nah, makanya Nabi SAW, para ulama menyebutkan marah itu awalnya junun, kegilaan. Orang marah itu kayak orang gila. Nah, kemudian wa akhiruhu nadamun, akhirnya penyesalan. Biasa orang begitu kan, awalnya wih masya Allah meledak. Nah, marah betul-betul marah, akhirnya menyesal dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau marah karena Allah, ini marah yang bahkan dituntut di dalam syariat. Marah karena apa? Marah karena Allah. Nabi pun pernah marah. Ketika Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, melihat ada tirai gambar makhluk bernyawa, Nabi marah ketika itu. Marahnya karena apa? Marahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau marah harus jelas marah kita ini kenapa. Nah, marahnya kenapa ini? Oh, karena Allah. Ini saya niatkan marah ini karena Allah. Nah, maka dapat pahala marah yang seperti itu. Kalau marahmu tidak jelas, ini tidak dapat pahala, bahkan dosa. Nah, bahkan dosa, karena Nabi larang, la taqdab, jangan kau marah, kata Nabi SAW. Nah, sahabat ini minta lagi nasihat, Nabi katakan la taqdab, jangan marah. Itu saja. Subhanallah, ternyata sahabat yang dinasehati oleh Nabi ini, Abu Darda katanya, ia memikirkan kenapa ya Nabi itu mewasiatkan kepada saya jangan marah. Ternyata setelah Abu Darda pikirkan, oh ternyata ini marah itu pangkalnya banyak dari keburukan. Marah itu pangkalnya dari banyak apa? Keburukan. Bermula dari marah, akhirnya apa? Terjadi perkelahian. Bermula dari marah, akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Bermula dari marah, akhirnya apa? Terjadi perkara-perkara yang tidak baik di dunia ini. Bermula dari marah. Makanya beliau baru sadar, ternyata betul-betul penting menahan amarah ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya menahan amarah, ya, ini dari keutamaan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyumfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq thumma yukhayyirahu minal huril ina masya. Nah, ini yang memotivasi kita untuk jangan sampai marah. Kata Nabi, barang siapa yang menahan emosinya, barang siapa yang dia mau marah tapi dia tahan amarahnya tersebut, dia tahan, padahal dia mampu sebenarnya lampiaskan. Beda kalau orang yang memang tidak mampu dia lampiaskan, dia mau marah, yang saya marah ini orang besar ini, nah tidak berani dia. Nah, ini dia tahan bukan karena apa-apa, ini dia tahan, dia mampu sebenarnya lampiaskan tapi dia tahan. Kata Nabi apa? Da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Summa yukhayyirahu minal huril ina masya. Lalu Allah perintahkan dia, pilih mana bidadari yang kau inginkan, jadikan istrimu. Allahu akbar. Nah, jadi kalau mau marah Pak, ingat hadits ini. Nah, ya, dapat bidadari nanti, disuruh lagi pilih, ya kan? Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku minta kepadamu kalimat kebenaran baik saat aku marah maupun saat aku ridho. Orang kalau sudah marah Pak, apa yang keluar? Cacian, makian, iya, binatang, kamus binatang keluar di situ. Nah, itu kalau orang sudah marah. Makanya Nabi berdoa seperti ini, ya Allah, tunjukkan aku untuk selalu mengucapkan kebenaran walaupun di saat aku marah. Karena orang marah itu tidak peduli dia sudah. Nah, kalimatnya sudah kotor, kemudian siap mau menerjang orang. Nah, ini bahayanya marah ini. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadis yang ke-16 dari hadis Arba'in An-Nawawi, la taqdab, jangan marah, dan hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan ba'dal isya. Insyaallah setengah jam kita akan lanjutkan lagi biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.